Baik, sanad tadi ad-dirasa fi hadhil laila bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Tulal waqt lam nata'allam jami'an. Na'am. Adhunnu annakum yani madha? Mashghul aidan li hafli takharruj fi madrasah, sah? Hakadha. Pakai saudara bisa. Oh, nah, mata Samsung ghadan? ya saudara. Nah, la ba'sa kulluna Qadar hakadha, lakin sobahan. hadha sabah. Ghadan au al-yawm? Al yaum ada hadil lailah tadribat. أيوة أيوة تدريب حسنا التمرين. طيب سنتكلم سأسأل أولا إليك. هل يوجد سؤال؟ هل ماذا تذكرتم أم لا؟ Terakhir kita udah belajar beberapa materi, mudah-mudahan nggak lupa ya, Khi. Karena jaraknya tuh jauh dan lama sekali ya. Ada mu'rab mabni, kemudian masih ingat kalau dalam fiil yang mabni semuanya ada di fiil madi. Kalau di fiil mudhari semuanya mu'rab, tetapi di dua tempat yang mabni, mata, akhi, masih ingat? Ketika bertemu yattasil bi nun taukid wa yattasil bi nun jama niswa hakadha. Adapun untuk fiil mudhari dan tanda i'rabnya masih ingat ya? Ada yang sahihul akhir, sunyi dari huruf ilat dan tambahan-tambahan lainnya. Ada mu'tal akhir, ada huruf ilah, ada falul khamsah. Ini nanti bisa dibaca lagi ya. Kemudian kita belajar kemarin sempat di fiil amr, la adri mungkin akhi lupa ya. Laki nanti bisa disimak lagi rekamannya. Terakhir juga kita bahas di isim mu'rab. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang isim ghairu munsharif. Kemarin kan sempat bilang ya, ada beberapa tempat di mana bentuk isim ini tadi tidak bisa diharokati kasroh. Nah, namanya isim ghairu munsharif. Ada beberapa alasan kenapa dia kok bisa sih tidak menggunakan harokat kasroh. Di sini ada dua pembagian. Yang pertama karena satu alasan, ilahnya satu, atau ilahnya dua gitu ya. Nah, untuk yang ilah satu di sini, yang pertama ada sigha muntahal jumu. Semua bentuk jamak dalam kata benda dengan wazan-wazan tertentu tentunya ya. Maka dia tidak bisa diharokati kasroh seperti wazan mafa'ilu dan mafa'ilu. Jadi sigha muntahal jumu setelah alif taksir ya. Ini alif taksir. Contohnya untuk dua huruf masajidu, madarisu gitu ya. Nggak bisa kita masajidi bilangnya. Berarti masajida kalau di kasroh. Ila masajida, ila madarisa, daqaiqah, kasir jidan. Dan juga mafail. Alasan tiga huruf tengah mati, misal masobi. Jadi emang dasarnya mereka huruf-huruf atau kata-kata yang memang tidak bisa diharokati kasroh. Nah, ini alasannya pertama karena sigha mutal jumu. Yang kedua karena alif taknis. Alif yang menunjukkan mu'anas. Masih ingat Allah? Afan, akhi? Ada maksurah, ada mamdudah. Yang kemarin sempat kita belajar isi maksur itu loh sama isi mangkus. Cuman di sini karena bukan bentuk isim ya, tapi dia berasal dari kata fiil kemudian dirubah menjadi isim. Makanya isi maksur dan mamdudah. Wazan fa'la, fu'la, fi'la. Misal dakwa uzma dzikro. Nah, ini bentuk-bentuk. Jadi nggak bisa ya kayak kemarin kan hadi, huda. Itu bentuknya polanya tidak fa'la dan fu'la ya. Jadi dia tetap bisa berubah-ubah. Nah, untuk yang pengen alif perempuan, dia bentuknya tidak bisa dikasroh ketika bentuknya fa'la, wazan polanya fa'la, fu'la dan fi'la. Da'wah, uzma dan zikro. Untuk yang mamdudah, perempuan juga ada fa'la'u, fu'ala, hamro. Biasanya di muannasnya, mata alif hamzah ya kalau pernah ingat ya. Untuk warna, berarti kalau misal abiyat jadinya apa, akhi? Bayi, muannasnya putih, baido. Nah, Putih, baik dong. baido. Kalau biru, azrok Oh, jadinya zarko. Zarko ya. Artinya dia ini adalah bentuk ya. muannas. Oh, Nah, ada juga bentuk fu'ala, contohnya fukoro ya, wa ila akhir. Nastamir,
Ada juga ilatnya dua. Yang pertama ada wasfiyah, karena dia masuk kategori sifat. Dan kedua adalah alamiah. Untuk yang sifat kita punya isim tafdil, afdol, kaslan, kemudian sulas. Di sini ada wazan fi'il, af'alah, ada wazan af'alu di sini ya. Kemudian ada ziyadatul alif nun, kaslan, syab'an, jau'an. Nah, itu semua termasuk kategori simwaru musorif ya, akhi. Ternyata semua yang kita pakai dalam mukalamah kemarin banyak juga yang termasuk kategori isim ghairu munsharif atau udul ya, perpindahan perubahannya. Sulas, kalau biasanya kita bilang sulus, sulas, salis, ya ini sulas. Berikutnya nastamir ada alamiah. Memang dia nama ya, nama-nama yang karena wazan fi'il, misal Yazid, ada ya kan di sini. Tapi dia kan bukan fi'il zada Yazid, itu kan juga dipakai nama orang ya. Di sisi lain dia diambil dari kata fi'il, mudore. Atau ziyada alif nun, tadi sama masuk kategori ini. Nastamir ada udul juga, dia dua kali juga diulang. Kemudian ada tarkib majazi, ba'alabak, hadrol maut, banyak ya nama-nama kota biasanya. Ajam, Ibrahim, nama-nama yang ajam, dia bukan asli Arab ya. Bisa jadi adalah eh, imigrasi ya, atau impor dari bahasa lain, kemudian sangat royij ya, atau masyhur di Arab, tapi dia bukan original. Kemudian ada taknis perempuan, yang di sini ada 3 poin, beda ya sama yang di atas. Kalau dia kan alif taknis ya. Kalau di sini murni taknis, menggunakan pola lafzoh wa makna. Secara lafaz memang tak marbutoh, secara makna dia juga memang makna perempuan. Maknanya doang perempuan, tapi pelafasannya tidak ada tanda perempuan, seperti Maryam. Kemudian ada lafzon, hanya lafaz, Muawiyah, mu'annas, lakin huna nastamil litadzkir. Hakada. Nah ini kalau pengen tahu detailnya, nanti bisa dimutola'ah lagi ya. Udul perpindahan dari satu isim ke benda yang lain, tanpa merubah arti. Ajam nama selain arti. Ini maklumat. Jadi ada berapa jenis, akhi? Ilah 1, ilah 2. Yujad sirah mutaljumu, alif taknis. Adapun ilah 2 ada sifat dan juga alam. Apa sih, mungkin kalau pernah dengar, bagaimana Ustazah kalau membatalkan kaidah isim munsharif? Salah satunya adalah menggunakan alif lam atau diidofahkan. Jadi biasanya, sudah kok ini termasuk bentuk kata isim munsharif, tapi kok dia bisa di kasroh? Nah, biasanya ada cara-cara membatalkannya. Ada bisa dimutola'ah lagi ya. Salah satunya adalah dengan alif lam atau dengan menggunakan idhofah. Maka kaidah ghairu munsharif bisa dihapus. Akan. Walas. Yudat su'al akhi. Mafhum insyaallah. Jadi bisa dimutola'ah ya, sahlan. Ini Untuk makin ke bawah makin untuk sahlan yang akhi. alamiah, Yang alamiah nama orang akhi. Nama-nama yang dipakai. Contoh, Yazid diambil dari kata kerja mudore. Zada Yazidu kan fiil menambahkan kan. Tapi dipakai juga nama ya. orang. Ada Usman, ya kan? Kemudian ada yang pokoknya yang ada nama yang pakai alif lam, itu menunjukkan isim munsharif. Apa kita Subhan mungkin, siapa lagi? Rojaan mungkin, siapa yang namanya ada alif nunnya ya. Udul perpindahan, Umar tanpa merubah makna ya. Isim biasanya bentuk fual gitu ya. Ada tarkib majazi, susunan tapi sebuah kiasan, ba'labak itu kan nama makanan, nama kota juga. Hadrol maut itu kan nama tempat. Tapi dia termasuk alam juga, tarkib majazi. Ibrahim, ajam. Adapun taknis ada 3. Taknis karena dia lafaznya ada tak marbutoh dan maknanya memang perempuan, atau cuman maknanya aja menunjukkan perempuan tanpa tanda-tanda perempuan, atau cuman lafaznya aja tapi maknanya enggak perempuan. Kalau dua-duanya lafzon wa maknan Fatimah. Adapun makna doang kayak Maryam. Maryam kan enggak ada tak marbutoh. Kalau lafaz dia laki tapi dia punya tanda tak marbutoh kan? Muawiyah. Maka di sini kategorinya taknis bil lafzi. Dia juga termasuk kategori isim ghairu munsharif. Ini sekilas doang loh, Ahi.
modul ini nih kayak asasia doang. Jadi kayak cuman kasih tahu. Nanti kan aku kan gitu kan. Nanti dibahas lagi, ketemu lagi si Muharram Musyarif, tapi lebih dalam. Nanti ketemu lagi Mu'annas Mudzakkar. Kalau Sahih, Ya, Kak. insya Allah nih tinggal 4 jalasa lagi ya, kita bisa habis. Jalasa berikutnya nanti baru imtihan. Mudah-mudahan nggak tahu ya yang lain mau ngambil nilai atau enggak lah adri. Nanti mungkin kalau imtihan biasanya tiba-tiba hadir semua ini. Hasanan, Nastamir. Nah, kalau kita lihat dari sisi gender ya, jinsiyah, isim terbagi menjadi dua, mudzakkar muannas. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang setengah-setengah ya. Dalam Islam la yujad. Isim mudzakkar au muannas. Mudzakkar itu laki-laki. Nah, muannas ada yang jenisnya ada macam-macam. Nah, yang mudzakkar dulu, muannas perempuan ya pastinya ya. Untuk yang mudzakkar ada yang original, hakiki, asli. Ada yang majaz gitu. Jadi dia bukan murni. Hakiki seperti Yang Aliyun. majazi ini Dia itu menggunakan seperti wazan, apa saja? biasanya wazan-wazan tertentu, maf'alun biasanya. Berarti dia disifatkan ke jenis mu'anas ya. Balik. Yang Nah, bala. majazi, yang majazi. Sama kayak Muawiyah tadi harusnya kan apa termasuk? Mudzakkar atau muannas? Ya, Mudzakkar. ya harusnya mu'anas tapi kan mudzakkar. Iya, tapi karena dia termasuk gender laki-laki ya. Nah, makanya dia tidak hakiki. Berikutnya tuh yang perempuan hakiki Fatimah. Makna dan artinya di sini makna dan lafaznya gitu ya. Adapun majazi ada alasannya karena tak marbuto, ada karena berakhiran alif lam, sifatnya perempuan, anggota tubuh berpasangan dan ada di nas-nas Al-Qur'an. Seperti khizanah, maktabatun, banyak ya madrasatun, perempuan karena tak marbuto. Berakhir alif lam, taknis seperti fu'zulah, hamro, sama kayak tadi ahi. Jadi isi muhairu musharif yang tadi kita bahas, ini juga masuk kategori cara memuanaskan ya ahi. Khususnya di mamdudah. Ada di Apa mada ahi? untuk yang mu'anas hakiki itu apakah dia mutlak yang Mutlak. berakhiran dengan tak marbutah itu ya? Enggak. Salah satunya seperti itu. Tapi dia memang aslinya gitu. Kan dia maknan. Ini hakada. Makna walafzon. Kalaupun, kalaupun dia cuman maknanya aja udah yakfi. Hakadahi. Dia tidak tidak harus berakhiran tak marbutah ya. Enggak, tidak harus. Seperti Justru Laila. artinya dia nama perempuan nahi. Sesuatu eh, yang memang perempuan. Atau misal hewan-hewan yang perempuan nahi. hmm, Bakorotun memang betul majazi. Tapi kan dia hakikatnya dia memang perempuan. Betina kan gitu. Jadi secara lafzan wa maknan. Dua-duanya harus punya gitu. Kalaupun lafzan enggak. Tapi dia original. Maka alal akal dia punya maknanya memang untuk perempuan. Kan nggak mungkin sesuatu yang hakiki lah ibaratnya. Pasti ya. berarti semua Alal jenis akal nama-nama nama-nama perempuan. hakiki ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa nama yang justru dia laki tapi diperempuanin. Nah, itu lain lagi ya, akhi. Bisa jadi dia termasuk berakhiran tak marbuto. Kata sifat itu kan biasanya kan bisa dua-duanya, akhi. Berarti kan dia, tapi kan tergantung penggunaan. Kalau dia untuk nama ya hakiki, akhi. Majaz itu kan kiasan. Nah, nah Jadi yang berikutnya majazi itu semua yang dia bukan nama orang tapi dia dia tambah menggunakan ciri-ciri perempuan. Anas maka dia masuk majazi ya. Nah, dan juga memiliki kandungan makna perempuan pastinya. Iya, iya. Nah, tapi kalau untuk benda mati kan lain lagi. Benar. Untuk yang lain-lain menunjukkan memang untuk perempuan semua. Tak marbutoh, makanya dibilang saya rotun kok muannas ustazah. Berarti punya perempuan yang enggak. Artinya dia memang majazi saja. Berakhiran alif taknis, fudelah hamro, sifat khusus perempuan, ya, nifas, anggota tubuh berpasangan, kaki, uyun, ainun, sekalipun bentuknya ainun ya akhi, tapi dia termasuk berpasangan. Rijalun, yadun, hakada. Oh, yang Anggota. berpasangan itu Mm-mm. Anfud, Samsun, Matahari itu enggak ya? Kalau kalau itu benda-benda yang ada di dalam Al-Quran. Hmm. Ada juga yang menyebutkan benda-benda langit ya, akhi. Tapi nggak semua loh, akhi. Ketika dulu kan mungkin pernah belajar, akhi.
benda-benda langit itu mu'annas. Tapi ternyata ada juga yang eh, tidak termasuk kategori mu'annas. Contoh kaukaban. Kaukabun apa? Hi? Bintang kan? Bintang. Coba di ayat Al-Quran. Yang Nabi Ismail melihat ini ro'a itu ahada asyara kaukaban. Loh kok ini Kaukaban. mudzakkar? Ternyata bintang pun benda langit kan. Tapi dia tidak termasuk mada kategori mu'annas. Nggak bisa dipatokin ya, tapi hampir kayak memang betul syams, memang mu'annas gitu ya. Tapi ada yang menyebutnya dia majazi ya, kadang boleh, kadang ada yang juga yang tiba-tiba dia kasih, nggak kasih, itu juga ada pembahasannya. Makanya masuk kategori majazi nantinya, nggak hakiki. Udunun telinga itu juga termasuk panas ya. Nah, jadi anggota berpasangan udah dipastikan. Nah, untuk benda-benda langit ada yang termasuk muzakkar, ada yang mu'annas, ada yang boleh muzakkar, boleh mu'annas. Nah, itu mungkin yang membedakan ya. Bukan berarti dia apa dong statusnya. Ya, mungkin cara penggunaannya aja ya. Berikutnya ada ayat-ayat di Al-Quran apa aja seperti nafsun. Ruh termasuk nggak di Al-Quran ada? Ruhun. Nah, hasanah. Coba nanti cari Ahi. Tugasnya Ahi ditulis. Kalau sempat cari eh, bentuk mu'annas yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian cari tahu apakah benda-benda langit semuanya termasuk kategori mu'annas atau muzakkar juga ada atau boleh pilih dua-duanya. Nah, hakada. Salah jidan. Ini sebenarnya masih banyak loh pembahasannya. Hi. Ini cuma sekilas-sekilas aja. Cukup tahu. Nah, berikutnya isim juga bisa dibagi menjadi ma'rifah wa nakiro. Maksudnya apa, Hi? Apabila dilihat dari perspektif penghususan, maka maknanya ma'rifah. Tapi kalau diartikan sebagai bentuk general, umum. Jadi kalau diartikan gini, sebetulnya semua kata benda masuk kategori mana? Umum apa khusus? Umum. Oh, Kecuali dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mafhum ya, Hi? Jadi sebetulnya kata benda itu semuanya nakiro. Sampai ketemu dengan tanda-tanda yang wajibkan dia ma'rifah. Atau menunjukkan dia sebagai kata-kata khusus. Masalah Nuna, isim alam, ada alam isim karena nama orang, ada lakob, ada kunyah ya. Ada julukan, ada gelar juga, misal Syamsuddin, apalagi Fakhruddin misalnya. Kalau kunyah biasanya ada Abu sama Ummu, Ummu Lailah, Ummu Farwah gitu ya. Abu 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 siapa? Abu Abu Hasan, Abul Qasim misalnya. terus gini Abajuddin, Ustazah, Abu Jundin, ada apa Mada. Ustazah? Ini ada yang mengartikan isim nakiroh dan makrifah. Kalau nakiroh itu kata benda yang belum jelas maknanya, sementara yang makrifah itu yang sudah jelas. Itu bagaimana dengan pemaknaan seperti itu Ustazah? Betul. Maksudnya belum jelas itu adalah bukan tidak dipahami, Ahi. Tetapi lebih tepatnya adalah kata benda itu sangat general. Jadi tidak tertuju dengan sesuatu apapun. Misal Ana bilang baitun. Bisa jadi baitu di rumah Ana, baitu akhi, baitu di Singapura, di Belanda, baitu general gitu. Tapi ketika Ana bilang al baitu, berarti itu menunjukkan sebuah rumah yang tertuju gitu. Mafhum Berarti akhi? sudah benar maknanya umum Betul. tadi itu ya. Betul, betul. Mm-mm. Oke, ya, ya. Umum sama tidak jelas. Takutnya kan kalau tidak jelas itu kan dipikir menunjukkan maknanya belum dipahami, bukan. Tapi lebih tepatnya adalah sasarannya. Sasarannya tidak jelas. Betul loh, Akhi. Hanya saja sasarannya tidak jelas. Siapa saja bisa masuk. Mau baik itu yang di gunung, mau baik itu yang di pantai. Nah, itu nggak jelas. Tapi kalau ketika Nabi bilang al-bait, nah itu baru paham. Oh, bait yang tertentu. Gitu. Jadi kita, artinya semua benda pada akhirnya al-bait, pada akhirnya dia nakiroh ketika kecuali masuk kepada jenis-jenis atau ciri-ciri dari ma'rifah. Coba Yuki bikin kalimat lakop. Biasanya berbentuk nama orang
Tapi dia jadi sebuah julukan atau gelar. Fakhruddin, Asadullah, Asir, Naam, So, apa lagi? Jundullah, Hizbullah, apa? Nasrullah, apa lagi? Humairah. Umairah, lakop kah? Iya, lakop kan yang Nah, merah-merah. nah, so. Ya, dia masuk lakop, tapi bentuk muannas pakai alif hamzah, isim baru munsharif. Jadi satu kata itu kalau dipecah jadi banyak ya. Dilihat dari aspek isim baru munsharifnya, dilihat dari ispik muannas mudzakarnya, betul. Masuk lakop itu biasanya nama-nama yang khas ya, akhi. Kalau kunya ditambah abu sama umun biasanya. Nah, Stamir, berikutnya kata ganti, ahi. Mau cuman kaki, anta, anti, humahum, itu huha, semuanya itu masuk kategori ma'rifah. Mafhumahi? Ana mudarrisun. Maka ana itu jadi mubtada cukup karena dia udah ma'rifah. Loh, ma'rifah bi apa? Ma'rifah bil ismid domir. Mafhumahi? Ya. Bukan alam loh ya. Tapi kata ganti. Mau kata ganti mutasil, munfasil. Orang pertama, kedua, ketiga. Semuanya masuk ma'rifah. Kenapa? Karena pasti domir itu tertuju kan. Kamu, anak, dia, nya, mereka. Jelas itu mau kemana arahnya. Nastamir, isim isyarah. Kata tunjuk juga termasuk jelas. Itu, ini, itu dua, itu tiga, ya kan? Dzalika, tilka, mafhumahi, hadza, hadhihi. Kemudian isi mausul. Itu juga termasuk yang jelas. Karena dia kan kata sambung sebelumnya. Yang mana mereka itu, misal, alladzina, allati, gitu kan? Alladzi, jelas banget mau kemana arahnya. Berarti Ustazah, kalau itu terbentuk isi mausul itu kan ada dua ya kalau masih ingat. Ada yang mukhtas yang tadi alladzi, allati, ada yang mustarok. Mustarok itu bisa dipakai banyak tempat kayak man sama ma. Ya misal eh, apa misal Muhammadun huwa man gitu ya. Yadhabu ilal madrasah. Man di situ dia man mausul statusnya karena dia menuju pada seseorang itu termasuk adalah Nabi Muhammad ya. Berarti jelas mau dia masuk masuk kategori yang mustarok bisa dipakai dimanapun ya. Seperti man sama ma, tetap dia termasuk isim mausul, maka dia masuk kategori ma'rifah. Jadi udah nggak bingung lagi ya, Khi, ya. Bedanya isim sama huruf. Karena ada beberapa domir tuh huruf dah enggak. Domir tuh isim gitu ya. Kalau tanda tanya, akhi, termasuk isim atau fiil atau huruf? Tanda tanya. Iya, Isim, isim. Eh, isim apa? tanda. Isim kah? Kalau isim berarti ada nakirah sama ma'rifahnya nanti. Huruf-huruf ya. Huruf. Atau kalau bahasa kita namanya nggak bilang huruf lagi, ahi. Ada watul istifham. Ya Ya, udah terus. tanda tanya. Lebih afdolnya. Dia ada pembahasan sendiri nantinya. Karena kalau kita bilang huruf, tapi kok dia tidak berdampak, ya kan? Oh ya mungkin dia masuk kategori huruf yang tidak berdampak. Tapi kok tiba-tiba jarang disebutin di huruf, ya nggak? Tapi di sisi lain isim, tapi kok nggak masuk isim mana-mana? Ya itu, kalau kita mau aman, ada yang bilang isim akhi. Ada yang bilang menyebutnya isim juga. Ismul istifham. Pernah dengar ya? Kata tanya ya, kata benda tanya. Berikutnya, al-bait. Nah ini, semua akan menjadi mu'annas, semua akan menjadi nakiroh, sampai akhirnya dia dimakrifakan dengan alif lam. Al-bait, jadinya khusus. Rojulun jadi ar-rojulu, seorang. Gitu kan? Nah ini tadi, mudofah, idofah bil ma'rifah. Ini kalau pernah belajar, akhi. Ini ada jokes-jokesnya. Awalnya dia nggak terkenal, tapi gara-gara dia pansos sama orang yang terkenal,
maka dia ikut terkenal. Pernah dengar Ahi? Atau gara-gara mukanya mirip artis aja dia terkenal. Nah, idhofa bil ma'rifah tuh kayak gitu. Awalnya dia cuma bait doang. Bait kan bisa bait bait rumah akhi, rumah ustazah, baitnya Pak Presiden misal, atau baitnya siapapun bisa masuk gitu kan. Tapi ketika Ana bilang, enggak, bait ini adalah bait yang khusus. Bait Allah, langsung paham. Oh, yang awalnya dia nakiro jadi makrifah gara-gara diidafakan dengan Allah. Ya berarti ini maksudnya Ka'bah. Hakaza. Mafhum Mahi? Jadi kayak gitu. Misal, contoh lagi apa misal? Kitab. Mau kitab, iya puisi, kitab matematika, general, cerita, non-fiksi, semuanya masuk. Tapi kalau enggak, Ana mau bilang kitabul fikhi. Nah, jadinya semua jenis kitab akan terhilangkan karena dia ingin menghususkan yang dimaksud itu adalah kitab fikih. Makanya idhofa bil ma'rifah menjadi masuk kategori ma'rifah juga. Yang awalnya cuma satu kata nakiroh karena dinisbatkan dengan sesuatu yang lebih khusus, maka dia akan menjadi khusus. Gak harus pakai alif lam ya, Hi. Boleh pakai tanwin misal belajar di idhofa nanti ya. Kita bu fikhin itu juga ya juz. Yang penting ada dua kata di sana. Salah nih, Ahi. Paham tuh? Insyaallah. Nah, ilama tadi ladaik al-waqt. Tasik, satu tasya Ustaz ya. Oh, yani at-tamrin ilat Olah, saat mata. Samina, Samina. Oh, Dan Samin. Nah, saya kaget kok sampai tasiah jadinya. Nah, nah sana sekarang isim domir, Ahi. Masih ingat nggak kata ganti masuk kategori makrifah nakiro barusan? Coba dihafalin, Ahi. Uzkur masalan ladayya su'al. Tafadhali kam nau'an min anwa'il ma'rifah? Ada berapa jenis di ma'rifah? Wah, Nah, sittata anwa'in. Uzkur. mesti kata apa? Isim Hafalkan. alam, isim So, domir, isim isyara, isim mausul, isim ma'rifah dengan alif lam, dan mudhof pada isim ma'rifah. na'am, Zaid, Hasanan. Olas. Berarti isim domir masuk kategori ma'rifah. Ma'rifah. Nah, ini sedang dibahas adalah bagaimana penggunaan dalam kata infasolayan fasilu faslun terpisah. Ada ittasolaya tasilu muttasil bersambung. Gitu ya. Oke, itu doang sih secara general. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah isim munfasil. Ada yang kedudukannya di rofa, biasanya jadi fa'il, mubtada, naibul fa'il, atau khobar ya, di beberapa tempat. Ada juga mahalan nasab. Nah, gimana penggunaannya? Nggak bisa sembarangan. Kita lihat. Yang pertama untuk yang munfasil terpisah, ada kata ganti orang ketiga. Di sini bentuknya untuk mudzakkar dan mu'annas. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Jadi sebenarnya gini, Ustaz pengen jelasin. Munfasil itu semua kata ganti orang pertama ketiga yang di tasrifan sorof dari huwa sampai nahnu itu bentuknya adalah tiba-tiba nggak pernah. Mesti sendiri ananya. Atau tiba-tiba anta tadhabu. Biar nggak repot terus ada satu kali. Nggak pernah. Jadi penulisannya ini udah terpisah. Huwa, anta, sendiri. Independen. Mustakilan. Istiklalan sendiri dia. Maka dia masuk kategori munfasil. Di rofa. Dan kalau di depan biasanya dia apa, akhi? Mubtada. Huwa Muhammadun. Huwa Ustadun. Hiya hakadha. Mafhumahi? Untuk yang rofa sahlan. Semua kata ganti yang disorof kalau kita mau tasrif. Huwa sampai nahnu itu masuk kategori mada isim domir munfasil. Terpisah. Gitu ya. Nah, apa Terpisah. Ustazah? Di Ada nanya rofa. dulu. Untuk mutasil dan munfasil itu karena belum begitu jelas Ustazah. Ya, Iya. karena katakan munfasil dan mutasil itu bagaimana? Infasola itu terpisah, akhi.
nulisnya pisah. Kayak faslun. Di Kenapa dibilang awalnya atau faslun? di akhirnya? Di antara kata domir dengan kata selanjutnya. Ya, pokoknya intinya dia sendirian. Contoh nih, contoh. Gua, Oh, yang sendirian ya. iya. Tapi bentar, Akhi. Kita lagi bahas yang rofa dulu nih. Nah, kalau itisol berarti dia bersambung. Misal baituka, ya kan, gabungan. Oh, Baiti, yang iya jana. kak, iya, iya hu Nah, itu mutasil kan? yakin. Coba kita lihat. Soalnya kan bentuknya dia nasab, Ahi, di sini. Nah, apakah digabung, Ahi? Enggak kan? Oh Ini baru iya dibahas. betul. Berarti tulisannya ya, Ahi. Nah, terpisah. Selain tulisan sebetulnya, Ahi, mohon maaf. Maknanya juga kan dia menunjukkan sesuatu yang hanya kepadamu, jadi objek gitu. Tidak menunjukkan diri gitulah. Jadi kalau tulisannya terpisah ya berarti munfasil. Yang rofa fahim mafhum ya. Salah nih, Ahi. Kalau yang nasab coba kita lihat sama juga. Iya kak, iya semua masuknya di munfasil. Sudah. Berarti sisanya masuk mana, Ahi? Baituka, baiti, apalagi? Contohnya, hiwayati. Masuk kategori mut mutasil. Yuk kita lihat dulu. Mutasil ada 3 posisi yang rofa dulu ya. Nah, untuk yang rofa, sambung dengan fiil sebagai fa'il. Jadi, Ahi, kalau kita mau nasrifnya fiil madi biasanya, ganti di belakangnya, kan gabung semua tuh. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, gitu kan, Ahi. Maka dia di situ masuk kategori domir mutasil. Ahi, ini modulnya agak nggak bener ya, Ahi. Ada yang salah sebetulnya. Contoh di sini. Ini tuh sebetulnya kita nggak boleh bilang dia termasuk mutasil loh, Ahi. Dia namanya mustatir, tersembunyi. Pak, mafhum, Ahi? Karena dia nggak ada. Khusus untuk fa'ala, Ahi. Mafhum, Ahi? Iya. Dia masuk kategori mustatir. Sisanya baru mutasil. Mutasil, 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 mutasil. Ada kata gantinya dan bersambung. Mafhum, Ahi? Fa'altu, fa'alna. Nah, kecuali fa'ala. Fa'ala kan nggak ada, Ahi. Mana gabungan? Ahi lihat domir nggak di sini? Coba sebutin ke Ustazah. Di fa'ala. Ada Dakhola. tuh. Nggak ada. Tersembunyi kan? Nah, nama di sini nggak dibahas soalnya nggak tahu ya, mungkin nanti di bab lain. Mustatir namanya, khusus fa'ala. Kasih sendiri ya di sini. Kalau yang fa'ala itu sudah domir juga karena menunjukkan Domir mutasi ada kan? fa'ala. Mm-mm. Ada Uh-uh. alifnya. Iya, semua ada punya kata ganti yang bersambung kan. Nah, ini gimana mau bilang mutasil kalau sesuatu aja nggak ada tambahan. Dia makanya disebut sebagai domir mustatir. Fi'il madi di kata ganti domir huwa yang goib, kata ganti orang ketiga, dia masuk kategori mustatir. Hakat. Nah, ini yang jer gampang, Fa'ala Ahi. itu ya. Fa'ala, khusus fa'ala. Mustatir itu banyak, Ahi. Ada fi'il amr, ada fi'il mudore. Mungkin karena dia nggak bahas di isim ya. Jadi maksudnya, Ahi, karena kan kita kan lagi bahas isim domir yang di isim ya. Makanya padahal di sini juga ada fi'il ya. Harusnya dia lebih bahas lagi di mustatir. Nggak tahu. Di bawah soalnya nggak nemu nih, Ahi. Jadi bisa dilihat ya. Ditulis, Ahi. Berarti ada 3 tugas nih. Isi mustatir. Afan, bukan isi mustatir. Domir yang bersambung dengan fi'il. Itu ada juga yang disebut sebagai domir mustatir. Seperti di fi'il amr dan fi'il mudore. Dan fi'il madi kata ganti orang ketiga domir huwa. Yang bersama dengan isim atau fi'il sudah tadi. Domir yang bersama dengan Yang sekarang ini isim. kita lagi bahas yang general. Fi'il juga masuk ini, Ahi. Cuman masalahnya dia lupa nih membedakan yang mana mutasil beneran, mana yang bukan. Soalnya di fa'ala masuk kategori fi'il madi mustatir. Takdiruhu huwa.
Karena nggak ada domir, domirnya tersembunyi. Begitu juga kayak uktub. Emang Ahi ngelihat domir yang menunjukkan tanda-tanda antah? Nggak ada kan? Yadhab misal. Itu juga masuk domir. Cuman eh, kalau dilihat dari beberapa aspek, ada yang fi'il mudhari masuk kategori. Ahi, jangan sampai ketuker loh, Ahi. Ada juga loh domir yang masuk kategori mada mutasil juga gitu. Tapi dilihat kalau dia tersembunyi, ya berarti masuk kategori mustatir. Nanti sudah kirimin yang versi mustatir ya, Ahi, biar nggak lupa. Kalau Yuk dibaca. yadhab tadi itu, yang yadhab tadi itu termasuk mustatir atau yang imutasil, saudara? Mustatir, Ahi, mustatir. Kan Ahi kan nggak tahu dari mana tahu kalau itu huwa. Kita aja kebetulan Oh, belajar, ya ya itu kan kan? tandanya dari itu. Ya, ya. Tapi dia bukan asli dari domir untuk menunjukkan huwa, Ahi. Maksudnya tidak ada hu sama wa gitu. Nggak ada. Oh iya, iya, iya. Makanya ada beberapa fiil mudhari mustatir, Ahi. Nah, yang mutasil ini, Ahi. Ada jar sama nasab dibaca, Ahi. Ikro. Mutasil, Dibaca. isim domir mutasil itu ada mahalul jar dan mahalul nasab. Yang mahalul jar ini sambung isim sebagai untuk nilai. Mm-mm. Di situ ada orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Pertama. Gampang ya, Ahi, ini. Kitabuhu, mafhum, Ahi. Pokoknya isim ditambah domir. Kan kita awalnya kan kitabu anta kan. Kalau sebetulnya kan aslinya kan buku kamu kan kitabu anta kan. Tapi karena dia ketemu sama isim dulu berarti kita buka. Makanya digabung. Masuk kategori mutasil. Jangan kitabu anta ya, Hi. Tapi kita buka, kita buki sampai akhir. Mafhum, Hi? Oh, apa ada Nah, saut mas? iya. Kalau yang jerahi, contoh. Apa yo? Fi, hi, alaihi, salam. Ya enggak? Ini semua mutasil ya, Hi. Hati-hati. Apalagi? Ala, fi, bika. Ya kan? Ilaika. Semua Kalau yang harfu bentuknya kosam kayak itu domir. masuk ini Mm-mm. sudah ilahi, itu nggak masuk Bi- ini ya. Nah, bilahi kan isim jer. Maksudnya kata ganti wahi. Kaki, Oh, hu. Uh-uh. Huruf jer dulu, terus domir. Domirnya sama kayak isim tadi. Kayak alaina, ilaina. Ya kan? Bika, fihi, alaihi, minka, minka, minki, minhu. Hakada. Mafhum, Ahi? Intinya, kalau tulisannya digabung berarti mutasil gitu aja deh, Ahi. Tapi nggak semua loh ya. Kayak tadi tiba-tiba fa'ala nggak ada, fi'il mudhari itu mustatir nanti. Lanjut, Ahi. Yang terakhir nasab. nasab, mahal nasab itu nanti ada dua, sambung fi'il sebagai maf'ul bih dan Sahih. sambung huruf nasab sebagai isim Huruf nawasikh. maupun mawasih. Kalau pernah belajar nawasikh. Contohnya apa ya, Ahi? Innaka, ya kan? Innahu. Apalagi? La'allaka. Pernah dengar? La'allahu. La'allahu yatadzakkaru. Nah, innana. Innani. Nah, itu semua mutasi lagi. Mafhum, Ahi? Karena nggak semua isim itu kan berbentuk zohir. Boleh loh berbentuk domir. Kalau yang ini salah nih, Ahi. Eh, maaf sebagai maf'ul bih. Ah, hati-hati loh, Ahi. Ini sebagai maf'ul bih loh, Ahi. Bukan sebagai fa'il loh. Kalau tadi kan kata beta, kata beti, kata betum. Jelas itu fa'il. Nah, kalau ini, koka. Nah, ini. Koka. Allahu koka. Siapa yang menciptakan Allah? Berarti kak di sini berarti bukan isim, bukan mudhaf ilaih loh, Ahi. Di sini dia karena bentuk jadi maf'ul ya. Dia domirnya bersambung. Kholakoni, rozakoni.
Dialah yang memberikan aku rezeki, jadi objek. Jadi nggak cuman isim doang yang bisa kesambungan domir mutasi lah. Dia juga, fiil juga bisa, berarti dia ketika imma jadi fa'il, imma jadi maf'ul. Kalau jadi fa'il ya kayak di tasrifan fi'il madi pada umumnya. Kalau seandainya dia jadi objek, maka seperti isim yang ketambahan kata ganti. Mafhum, Mahi? Insya Allah. Holas ya, tugasnya itu tadi ya. Insya Allah kita lanjut isim mausul dan ila akhir. Holas. Berarti nanti kita bisa murojaah berkali-kali. Hataunahi, yujad soal? عفوا Masih. أستاذة يمكن يوم الغد لا أستطيع أن أقول لنا عندنا برنامج حفلة من Nah, الصبح. ma bahkan Masya Allah, Allah yusahil barnamij umurak aidon la ba'sa. Atahuna sanah tatim ad-dirasa fi hadhil lailah bikiratil hamdalam dilaihi alamin. Syukran jazil ala musyarikatik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi